쳐라. Halo, selamat datang di Rawang Movie. Semoga kalian dalam keadaan baik dan selalu diberi kemudahan dalam urusannya. Kali ini saya akan melanjutkan cerita Rubah Ekor 9 yang terjebak di masa lalu. Bagaimana kelanjutannya? Berikut rangkumannya. 20년, 100년도 채 살지 못하고 죽만 당하다가 죽는 거야. Leon dan Lirang yang masih tertidur pulas dikagetkan dengan kedatangan Shinju dalam keadaan panik. 기습이야. Shinju memberitahu jika Hong Jun kembali menggila. Dia menyuruh mereka berdua untuk segera menghadap. Leon yang melihat Shinju sangat panik pun segera keluar menemui Hong Jun. Yang ternyata pagi itu Hong Jun sedang menyuruh semua pelayannya untuk memasak. Begitu melihat kedatangan Leon dan Lirang, Hong Jun juga menyuruh mereka masak. Leon mencoba menolak, namun Hong Jun mengancam akan mengusirnya dari penginapan, karena selama ini dia dan yang lainnya tidak pernah membayar biaya sewa penginapan. Anggap saja tugas memasak kali ini sebagai biaya sewa. Hari itu 4 prajurit bayaran Shinigami tiba di Gyeongseong. Mereka dijemput oleh seorang pria bawahan Jenderal Kato. Sepertinya pria ini belum mengetahui keganasan prajurit Shinigami, sehingga dia berani bertindak tidak sopan terhadap mereka. Di perjalanan wanita Shinigami bernama Yuli mendapati pakaiannya kotor akibat karamel, yang mana itu adalah ulah dari rekannya sendiri bernama Nyundo. Yuki yang ingin selalu tampil cantik memutuskan mengganti pakaiannya saat itu juga. Dari kaca mobil pria suruhan Jenderal Kato mengintip. Alhasil Yuki yang mengetahuinya pun segera memberi pelajaran kepada pria tersebut hingga mampus. Tanpa sengaja mereka melihat Yohe lewat. Salah satu pria Shinigami mengetahui jika Yohe adalah perwujudan dari Putri Duyung. Di mana legenda kuno mengatakan, jika memakan daging Putri Duyung bisa membuat mereka abadi. Setelah menyelesaikan tugas memasak, Leon dan Lirang sarapan bersama. Tapi Lirang masih teringat perkataan Muyong kemarin, yang mengatakan jika Lirang akan meninggal kurang dari 100 tahun lagi. Tepatnya tahun 2020. Hal itu membuat Lirang kehilangan selera makan dan lalu memilih pergi. Para prajurit Shinigami tiba di kantornya Jenderal Kato dan bertemu dengan Akira. Yuki sangat gembira akhirnya dia kembali bertemu Akira. Di sini diketahui jika dulunya Akira adalah salah satu prajurit bayaran Shinigami. Tapi dia memilih keluar dan bergabung menjadi anak buah Jenderal Kato. Tidak lama kemudian Jenderal Kato datang menyambut para Shinigami. Dia menanyakan di mana pemimpin mereka. Yuki menjawab jika bos mereka itu memang suka bertindak semaunya. Tapi walaupun begitu Jenderal Kato bisa mempercayakan kepada mereka berempat untuk menjalani misi. Jenderal Kato lalu menjelaskan jika saat ini mereka sedang melakukan sebuah eksperimen. Di mana dia akan menjadikan Iblis Joseon sebagai prajurit perang kekaisaran Jepang. Untuk itu Jenderal Kato menyewa prajurit Shinigami menangkap Iblis Joseon sebanyak mungkin. Mereka berempat akan dibayar sesuai jumlah Iblis Joseon yang berhasil ditangkap. Akira melaporkan hasil penyelidikannya tentang Leon kepada Jenderal Kato. Di mana saat ini Leon tinggal di Myeongak tempatnya Hong Jun. Selain itu, diketahui jika Leon dulunya adalah seorang dewa gunung, sama seperti Hong Jun. Waktu untuk Leon memasuki gerbang waktu tinggal 7 hari lagi. Hong Jun sangat sedih mengetahui jika Leon akan meninggalkan dirinya demi seorang gadis dari bangsa manusia. Di sana Leon bertanya kepada Hong Jun, mengapa selama ini dia merahasiakan identitas asli Muyong. Padahal Hong Jun tahu jika pencuri bertopeng yang selama ini dicari Leon adalah Muyong.
Hong Jun pun menjawab jika dia melakukannya karena dia ingin mereka bertiga seperti dulu lagi. Tapi dia sadar, jika harapannya itu tidak mungkin bisa diwujudkan. Di tempat lain, para hantu penunggu mendatangi rumah Taluipa. Mereka menuntut Taluipa membantu mereka semua. Karena saat ini para roh pribumi banyak yang telah menghilang, sehingga mereka pun tidak memiliki tempat untuk ditinggali. Tapi Taluipa tidak mau disibukkan dengan permasalahan mereka itu, dia lalu menyuruh suaminya membawa para roh pelindung itu keluar. Prajurit Shinigami melihat Lee Yeon dan Hong Jun lewat, mereka tahu jika Hong Jun adalah perwujudan dari burung elang, sedangkan Lee Yeon adalah rubah ekor 9. Yuki sangat terpesona melihat ketampanan Lee Yeon, dan berencana segera menghampirinya. Tapi Nyundo melarang karena dia takut jika Yuki akan membuat masalah. Sebagai gantinya dia sendiri yang pergi mengikuti Lee Yeon dan Hong Jun. Dikarenakan diusir oleh Taluipa, Yunyong membawa para roh penunggu ke Myeongak. Hong Jun dan Lee Yeon yang melihat hal tersebut sangat kesal, karena merasa jika itu semua bukanlah tugas mereka. Tapi Yunyong berkata anggap saja saat ini mereka membalas jasanya dulu, karena telah membantu meringankan hukuman Hong Jun. Yunyong juga mengancam jika Lee Yeon tidak akan bisa kembali ke masa depan, jika dia tidak membantu menyelesaikan permasalahan roh penunggu itu. Nyundo menyusup di antara roh penunggu. Sementara itu Hong Jun dan Lee Yeon sangat pusing melihat mereka yang berdesakan ingin mengadukan permasalahan mereka. Di mana permasalahan mereka itu rata-rata karena kehilangan tempat tinggal, dikarenakan teknologi yang semakin modern. Sehingga tempat-tempat yang dulu mereka tinggali kini telah tercemar. Sun Woo yang baru pulang sudah ditunggu oleh Jenderal Kato. Di sana Jenderal Kato memberikannya hadiah, yang ternyata itu adalah perhiasan yang dulu dia berikan kepada Shinju untuk mendanai organisasi mereka. Yang berarti dengan kata lain, Jenderal Kato telah mengetahui rahasia mereka. Lirang mendatangi klub tempat Yohei tampil bernyanyi. Dia masih galau karena perkataan Muyong sebelumnya. Lirang mengingat kenangan dirinya dan Lee Yeon. Dia beranggapan jika perhatian yang diberikan kakaknya itu belakangan ini, semata-mata hanyalah usaha Lee Yeon menebus kesalahannya saja. Yang pada akhirnya nanti, dia juga akan mati demi kakaknya tersebut. Lirang kemudian pergi dengan perasaan sangat sedih. Dia tidak menyangka jika takdir yang harus dia lalui sangatlah menyakitkan. Kemudian Yohei menyusulnya membawa payung, dan menanyakan masalah apa yang sedang dipikirkan pria yang dicintainya tersebut. Namun Lirang menganggap jika perhatian Yohei hanyalah karena kasihan saja. Hal itu membuatnya semakin marah. Dia meminta jika mulai saat ini Yohei jangan pernah mendekatinya lagi. Sikap Lirang itu membuat Yohei kesal, dan menyebutnya sebagai pria pengecut yang hanya bisa menghindari masalah. Yohei berkata jika mereka telah berciuman, dan dia sangat ingin menikah dengan Lirang. Malam harinya ajudan Lirang dan Shinju rebutan memasuki toilet karena ingin BAB. Tapi tanpa mereka sadari, toilet itu dihuni oleh hantu penunggu wanita. Kemudian sekarang giliran Jaeyu yang ingin melakukan BAB. Dikarenakan toiletnya sangat bau, Jaeyu pun membawa bunga ke dalam untuk mengurangi bau busuk. Tapi tanpa diduga, tiba-tiba Jaeyu ditarik hantu wanita itu hingga dia pun terjatuh ke dalam lubang toilet. Ketika kembali ke Myeongak, Lirang melihat roh penunggu sedang berjudi. Nyundo menghampiri Lirang dan menawarinya ikut bermain. Namun taruhannya bukan uang, melainkan rentang umur mereka. Lirang yang masih kepikiran tentang kematiannya pun memutuskan ikut permainan tersebut. Jaeyu meminta teman-temannya merahasiakan kejadian ini dari Hong Jun, karena dia sangat malu jika Hong Jun mengetahuinya. Tapi siluman serigala ajudan Lirang justru mengabarkannya secara langsung kepada Hong Jun. Hong Jun yang mendengarnya pun lalu minta diantarkan ke toilet tersebut, dan mulai mengasapinya untuk memancing sang Dewi Toilet muncul.
Sementara itu saat ini diketahui sisa umur Lirang tinggal 82 tahun, sedangkan si Goblin yang menjadi lawannya memiliki sisa umur 963 tahun. Pada permainan pertama ini mereka bertaruh 50 tahun. Dan ketika kartu dibuka, Lirang kalah, sehingga umurnya pun berkurang 50 tahun. Lirang pun melanjutkan permainan, kali ini dia mempertaruhkan seluruh sisa umurnya. Di tempat lain Hong Jun sedang menginterogasi hantu toilet, kenapa dia mengganggu Jae-yu. Hantu toilet berkata jika Jae-yu membawakannya bunga untuknya. Jadi dia berpikir untuk terus bersama pria tersebut. Ajudan Lirang mendukung hubungan hantu toilet dan Jae-yu, yang membuat Hong Jun kesal dan lalu mengusir mereka berdua. Hantu toilet meminta kepada Hong Jun agar dia diizinkan terus berada di sana. Sebagai imbalannya, wanita itu memberitahu Hong Jun jika saat ini Leon memiliki pusaka batu pelindung dan penggaris emas. Ajudan Lirang tadi membawa Leon melihat keadaan tuannya. Lirang telah kalah bertaruh dengan Goblin, dan sekarang sisa umurnya hanya tersisa selama lilin menyala. Leon yang tidak bisa terima kejadian itu lalu mendatangi Goblin. Di sana dia meminta Goblin mengembalikan umur Lirang, atau dia akan membunuhnya. Namun Goblin tidak takut sedikit pun dengan ancaman Leon, dia mengajaknya bertaruh jika Leon ingin menyelamatkan adiknya. Leon pun terpaksa berjudi melawan Goblin. Di mana saat ini rentang hidupnya tersisa 52 tahun lagi. Hal itu atas permintaan Leon sendiri yang ingin mati berbarengan dengan istrinya kelak. Pada permainan pertama mereka bertaruh umur 10 tahun. Dan di babak ini Leon kalah. Permainan berlanjut, kali ini mereka bertaruh umur 12 tahun. Dan Leon kembali kalah. Tapi di sini Leon tahu jika Goblin bermain curang, jadi dia memilih menjadi pengocok kartu. Namun karena Leon memang tidak biasa berjudi, dia pun menjadi bahan tertawaan orang-orang. Kali ini mereka bertaruh 20 tahun, apabila kali ini Leon kembali kalah, maka sisa umurnya tinggal 10 tahun saja. Ketika Goblin melempar kartunya, tiba-tiba Leon memotong lengan pria tersebut, dan menemukan bukti jika Goblin bermain curang. Goblin meminta Leon mengampuninya, karena bagaimana mungkin dia bisa berjudi hanya dengan satu tangan. Leon pun mengampuninya, tapi dengan syarat, permainan sebelumnya dianggap tidak sah, dan mereka mulai dari awal lagi. Apabila Leon menang, maka Goblin harus mengembalikan umur adiknya beserta umur semua tih pelindung yang kalah taruhan. Goblin pun setuju, dan mereka memulai permainan kembali. Permainan pun dimulai. Goblin berulang kali mempertaruhkan semua sisa umurnya. Tapi Leon memilih untuk melewatkannya. Hingga akhirnya pada permainan terakhir, Goblin kembali mempertaruhkan semua sisa umurnya. Dan dia sangat yakin jika kali ini Yeon benar-benar akan kalah. Tapi tanpa dia duga, ternyata nilai kartu yang dimiliki Leon lebih tinggi. Sehingga dia pun memenangkan pertandingan itu, sedangkan Goblin stres karena sisa umurnya telah habis. Tapi meskipun begitu, lagi-lagi Leon mengampuni pria tersebut. Dia mengembalikan umur Goblin dan menyuruhnya untuk selalu berbuat baik. Para roh penunggu juga mengucapkan terima kasih kepada Leon karena dia telah membantu mengembalikan umur mereka. Di tempat lain Sunwoo mengadakan pertemuan dengan organisasinya. Mulai sekarang mereka harus berhati-hati karena saat ini Jenderal Kato telah mengetahui rencana mereka. Di sana Sunwoo juga menanyakan identitas Shinju yang sebenarnya. Sementara di rumah Sunwoo, Jenderal Kato menyampaikan kepada ayah Sunwoo jika dia ingin menikahi putrinya. Ayah Sunwoo marah dan tidak setuju dengan rencana Jenderal Kato tersebut. Tapi Jenderal Kato membawa seorang pria yang terlibat pengeboman di stasiun Gyeongseong. Jenderal Kato berkata jika Sunwoo juga terlibat dalam peristiwa tersebut. Di tempat lain Sunwoo terkejut mengetahui jika Shinju adalah ras rubah. Kebetulan saat ini Sunwoo selalu curiga tentang kematian kakaknya. Jadi dia meminta Shinju membantu menyelidikinya.
자살이래. 난 근데 그 자식 말 안 믿. Keesokan paginya Lirang penasaran bagaimana cara Lieon bisa menang bermain judi semalam. Yang rupanya ternyata Lieon juga bermain curang guys. Lirang juga penasaran tentang apa yang akan terjadi dengan dirinya di masa depan, karena dia masih kepikiran perkataan Muyong. Lieon pun lalu memberikan ponselnya dan menyuruh Lirang melihat sendiri. Lirang melihat video dirinya yang menyampaikan pesan terakhir untuk Lieon. Di mana saat itu Lirang berkorban agar kakaknya itu dapat segera bereinkarnasi. Dalam video itu Lirang juga berharap agar dia bisa berjumpa dengan Lieon kembali. Setelah menonton video itu akhirnya Lirang mulai merasa lega. Dia akhirnya tahu jika kematiannya nanti bukan disebabkan oleh Lieon, melainkan atas kemauannya sendiri. Tidak lama kemudian Yohe datang. Dia sangat khawatir ketika Lirang kalah taruhan semalam, dan mengira jika pria yang dicintainya itu sudah mati. 못했어 진짜. Lieon yang menyaksikan kejadian di sana merasa senang, karena akhirnya Lirang memiliki seorang wanita yang akan terus merawatnya. Sehingga dia bisa tenang meninggalkan adiknya tersebut. Malam harinya Lieon melihat sebuah piringan yang di dalamnya terdapat wajah kakaknya. Di mana untuk membangkitkan kakaknya itu, Muyong membutuhkan batu pelindung dan penggaris emas yang saat ini berada di tangan Lieon. Sementara itu saat ini prajurit bayaran Shinigami mulai beraksi. Mereka menelusuri kota Gyeongseong dan menangkap roh penunggu di kota tersebut. Lieon yang melihat kejadian itu sangat marah dan menyuruh Shinju menyelidiki pelakunya. Padahal dia berniat untuk tidak terlibat lagi masalah di kota Gyeongseong karena waktu kepulangannya semakin dekat. Tapi masalah ini tidak bisa dia biarkan begitu saja. Dan scene ini pun mengakhiri episode 8 kali ini. Tunggu kelanjutannya dan mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penyampaian saya.